Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Thumma ssalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pecinta ibadah, para penikmat beramal soleh di dalam rumah Allah, masjid yang mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang-orang terkasih dan tercinta kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan siang ini Allah berikan kepada kita tetap iman, lestari iman, langgeng hidayah dan taufik. Sehingga dengan nilai 4 keimanan, keislaman, hidayah, taufik, kurnia ini melengkapi kita sebagai seorang muslim dan mukmin sehingga mudah untuk menunaikan ibadah-ibadah kepada Allah. Yang Allah perintahkan kita rasakan mudah untuk kita jalankan. Yang Allah larang tak terasa sulit bagi kita untuk kita menghindar dari perkara tersebut. Ini lantaran ada iman, ada Islam, hidayah dan taufik yang menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Besar harapan kita mudah-mudahan 4 nikmat ini senantiasa Allah jaga dan Allah rawat sehingga sampai saat kita dijemput oleh al-maut, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan tetap iman, memborong amal-amal saleh, insya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini sudah kita memasuki pada penghujung bulan Syawal. Plus minus saat ini adalah hari ke-28 pada bulan Syawal. Artinya tinggal beberapa hari ke muka kita akan melambaikan tangan kita, bersayonara kita dengan bulan Syawal. Satu pesan pada bulan Syawal ini adalah jangan sampai kita kembali lunturkan catatan amal kita yang kemarin sudah bersih, fitri dan tidak ada dosa. Selepas kita berjuang kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui jalur peribadatan kita, penghambaan dan pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan, saat kita jemput 1 Syawal, maka Allah cuci bersih dosa kita, kemaksiatan kita, dan Allah tipek seluruh catatan amal buruk kita. Kendati demikian hari demi hari sudah kita lampaui, waktu yang bergulir menjadi selimut kehidupan kita, saat ini sudah kita mencapai hari ke-28 pada bulan Syawal. Harapan besar kita mudah-mudahan kita yang berada pada masjid ini dan keluarga kita yang sementara kita tinggalkan di rumah, mudah-mudahan kita seluruhnya ditetapkan oleh Allah kekuatan dan kemampuan untuk mempertahankan predikat fitri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, insya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sudah lepas Syawal maka akan muncul mentari Dzulqa'dah. Ada apa dengan Dzulqa'dah? Dzulqa'dah adalah bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bulan tersebut bulan yang juga mulia. Sebagaimana ayat yang disampaikan oleh Allah pada surat Taubah ayat ke-36, Allah subhanahu wa ta'ala titipkan pesan bahwa dalam bilangan 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhiril ayat.
Ada 12 bulan Allah ciptakan. Dalam 1 tahun ini waktu sebagai selimut kehidupan Adam dan keturunannya sengaja dibuat oleh Allah, dikaryakan dan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini waktu untuk kehidupan manusia dan juga keturunan Adam. Di antara 12 bulan tersebut ada 1 bulan yang masuk pada rangkaian 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya urai saja. 4 bulan tersebut setelah ditanya oleh salah seorang sahabat di hadapan Rasul, Rasul menjawabnya, 4 bulan tersebut adalah bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Artinya Dzulqa'dah yang sebentar lagi akan kita songsong, kita akan jelang waktu ini akan bertandang pada kehidupan kita, adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam alasan kenapa Dzulqa'dah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu di antara sekian banyak alasannya, Allah subhanahu wa ta'ala ternyata memberikan satu perintah kepada kita segenap kaum muslimin, orang-orang yang menyatakan dirinya berkeyakinan dengan ajaran dinullah al-Islam, dan orang-orang mukminin, orang yang menancapkan akidah dan tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan perintah oleh Allah kewajiban haji. Yang kewajiban haji itu masuk pada musim pertamanya adalah di dalam bulan Dzulqa'dah, puncaknya nanti Dzulhijjah, pada 9 Dzulhijjah dan 10 Dzulhijjah, yaum Arafah, al-hajju Arafah. Klimaks daripada rangkaian dan sederet manasikul haji adalah wukuf di padang Arafah. Nah, kita kembali kepada Dzulqa'dah. Dzulqa'dah dinyatakan oleh Allah, diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai awal daripada waktu pada rangkaian musim haji. Ini Masya Allah, kalau sudah kita berbicara tentang haji, ini menjadi evaluasi diri kita yang sampai saat ini menyangkal, menampik, menafikan adanya kewajiban bagi setiap kita al-muslimul mukallafu, orang Islam yang sudah masuk pada ranah taklif, dibebani oleh Allah rukun Islam yang 5, syahadat yang senantiasa kita tajdid, kita perbaharui di setiap tasyahud dan tahiyat solat kita. Sudah mudah-mudahan syahadah kita diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Yang kedua, salat yang menjadi tiang agama, menjadi identitas paling awal bagi diri dan kehidupan muslim. Puasa yang baru saja kemarin sudah kita perjuangkan sebulan suntuk 29 hari, bulan suci Ramadan, indah benar kita rasakan. Zakat yang kadang-kadang tidak terlupa oleh kita, bahkan sebelum jatuh temponya, haul dan nisabnya sampai, sudah kita bulatkan itu kalender, jangan sampai terlewatkan ini zakat mal saya. Tapi ada satu bagi kehidupan umat Islam pada umumnya, dominannya, kalau sudah berbicara tentang haji, disangkanya ibadah haji terus menerus ia sangkakan bagi mereka yang sudah mampu, bagi mereka yang sudah mampu. Di mana ukuran kemampuan tersebut? Tidak ada kemampuan yang tidak diberikan oleh Allah sejauh hati manusia tersebut memiliki keinginan yang kuat, tekad yang bulat, azam yang begitu indah dan kuat. La haula wala quwata. Ayo, kembali kita sadarkan diri kita bahwa dalam rukun Islam yang paling penghujung, bahkan rangkaian ibadah dan pengabdian kita kepada Allah yang paling dahsyat itu adalah melaksanakan dan menunaikan ibadah haji. La haula wala quwata. Pak, kemana yang Bapak? Saya panggil nggak ada yang nyautin barang satu. Jamaah, alhamdulillah. Bagi kita uangnya yang udah banyak, rumah kita besar bak kastil kata orang. Kita disebutnya di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat kita si orang kaya. Siapa dia? Itu Bapak Anu si konglomerat. Si konglomerat. Sudah ada belum dalam apresiasi dan penghayatan kita menjalankan dan menunaikan perintah Allah pada rukun Islam yang kelima? Indah benar bagi mereka orang-orang yang sudah mampu menjawab panggilan Allah dengan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seolah-olah orang yang menjadi duyufur rahman, tetamu Allah yang agung, ketika dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah cek harta kekayaannya lebih dari cukup. Dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekayaan dunia yang sejatinya menjadi modal dan bekal dia, amal ibadah di dunianya, menjadi penikmat untuk bergeser nanti di dimensi dunia, masuk ke negeri akhirat. Tapi dia tidak jadikan itu harta kekayaan sebagai pelengkap dia dekat dengan Allah melalui jalur menunaikan ibadah hajinya. Tapi kalau orang-orang yang mengerti bahwa ini adalah rukun Islam dan saya telah diberikan oleh Allah kemampuan, maka mereka menjawab dengan talbiyahnya. Dia katakan, labbaik Allah, siap ya Allah, kami tampil karena kau panggil. Siap ya Allah, kami datang karena kau undang. Di tanah yang begitu panas meregang, kalau sudah masuk musim dingin, dingin menusuk tulang. Saudi terbilang ekstrim juga Pak, dia punya cuaca, iklimnya Masya Allah. Saya pernah merasakan bahwa yang namanya musim haji itu saat lagi panas-panasnya di angka 47 sampai 49 derajat Celcius. Ketika membawa ibadah umrah, saya pernah merasakan dingin yang saat itu sampai 2 derajat. Itu sebelum Covid. Bawa jamaah umrah dari saudara-saudara kita dari Ternate. Masya Allah. Dia tinggalkan suaminya, dia tinggalkan istrinya, pasangan tinggalkan anak-anaknya. Yang masih memiliki kedua orang tua, dia berpamitan kepada orang tuanya. Rumahnya sengaja ditinggal, menjawab panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kerjaannya diistirahatkan, bisnisnya didisposisikan kepada orang terpercayanya. Warungnya sengaja ditutup, hanya 40 hari 40 malam. Hanya untuk menjawab panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin rampungkan rukun Islamnya yang kelima. Sebagai seorang muslim, dia ingin menuju pada kesejatian seorang mukmin dan muslim. Indah benar. Dia tatap itu bangunan kubus berwarna hitam penuh dengan kewibawaan, berdiri tegak kokoh dan kuat, dikelilingi oleh manusia-manusia yang senantiasa bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pengalaman pribadi saya. Pertama kali saya melihat Ka'bah begitu turun masuk ke pelataran Masjidil Haram, lalu kemudian kita biasanya diarahkan untuk turun ke bawah dengan tangga eskalator tuh ya. Begitu turun baru berhadapan dengan kubuh berwarna Islam. Yang tadi kita sholat kita katakan mustaqbilal qiblah, tapi saat kita sholatnya di Masjid Al-Badar, di Dinas Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah. Tapi kalau sudah manusia-manusia yang diberikan oleh Allah satu kesempatan dan kemanjaan sholat di hadapan Ka'bah, tidak lagi mustaqbilal qiblah, tapi ainul qiblah, langsung berhadapan dengan Ka'bah, bukan lagi mengarah pada arah kiblat Ka'bah. Oh, nanti jangan sampai kita udah sampai sana nggak ada apresiasi dan penghayatan penjiwaan kita saat kita sholat di hadapan Ka'bah lagi, apalagi di hadapan multazam. Jarak antara space-nya Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, kita sholat Masya Allah, kalau tidak berlinang air mata bohong Pak. Diundangkah itu air mata? Tidak. Dia muncul, datang, timbul sendirinya. Masya Allah. Bergeser ke Madinah kita. Tasyahud awal, tahiyat akhir. Kita ada salawat kepada junjungan kita, kekasih dan belahan jiwa kita. Dia adalah panutan kita dunia sampai akhirat. Yang kita nantikan syafaatul uzma dari tangan beliau. Pertolongan dan bantuan yang begitu besar, yang saat manusia dan makhluknya Allah tidak mampu memberikan pertolongan di huru hara hari kiamat, Rasul yang senantiasa kita salawati itu saat kita datang ke Masjidin Nabawi, lalu kemudian kita berziarah ke makam Rasul, tepat di raudhahnya, kita tidak lagi sedang bersalawat kepada Rasul mengirimkan dari jarak yang begitu jauh, tapi kita sedang bersalawat yang samping kita langsung adalah makbarah Rasul, kuburnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat peristirahatannya Nabi. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man shalla alayya inda qabri
kuntu lahu syahidan yaumal qiyamah. Siapa orang yang berselawat tidak lagi di negara mereka masing-masing yang terpaut jaraknya cukup jauh, tapi dia berselawat, ia kirimkan salam kesejahteraan, dia salamkan salam penghormatan kepadaku tepat di makbarahku, di kuburku, tempat peristirahatanku nanti. Mereka adalah orang-orang yang kukenal pada hari kiamat. Apa artinya dikenal oleh Rasul? Ditandai dan dicirikan oleh Nabi. Dia adalah ahli salawat. Dia yang senantiasa mengirimkan kata rindu, kangen, cinta kepadaku. La haula wala quwata. Ini ma'asyiral muslimin. Bagi kita yang sudah luaskan atau berlapangkan rizki, harta kekayaan kita lebih daripada kata cukup, bahkan Allah sudah berikan kita kesehatan jasmani kita, maka persiapkan diri kita untuk menjawab panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari periwayatan Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sabdanya. Ini ada di dalam kitab Sahihut Targhib dan juga dalam kitab Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang begini, inna abdan, sungguh seorang muslim, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang konon katanya menancapkan tauhid dan keimanannya kepada Allah, dan dia bersaksi bahwa aku sebagai hambanya Allah dan juga utusannya Allah. Idza sahahtu lahu jasadahu ay jismahu, ketika Allah sudah berikan kemanjaan yang pertama, nikmat Allah berikan dalam bentuk jasmaninya sehat, Pak. Enggak ada keluhan ini, enggak ada keluhan itu. Jauh dari penyakit ini, jauh juga dari penyakit itu. Wa wasa'tu alaihi fil ma'isyah. Bukan hanya kesehatan Allah titipkan, tapi juga Allah berikan kepada dirinya rizki dan penghidupan yang begitu luas. Harta bendanya melimpah ruah, asetnya baik ada yang sedang berjalan maupun ada yang sedang istirahat. Ada yang mandek bisnisnya, tapi masih mampu profit dan menghasilkan. Dua Allah berikan kondisi ini pada salah seorang hambanya. Orang yang berkata dirinya beriman, orang yang mengklaim dirinya penyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jara ala dhalika ay tamdi ala dhalika khamsatu a'wamin. Berjalan ini dua keadaan dan posisi kita. Sehat badan, rizki dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berjalan 5 tahun ini. La yafidu ilayya, tapi orang ini belum mau mengunjungiku di Baitullahil Haram, mengunjungi Allah, masuk ke kota Makkah, langkahkan kaki ke Masjidil Haram, lalu kemudian dia tawaf dengan sebanyak 7 kali. Dia bertalbiyah dengan labbaik Allahumma labbaik. Dia rampungkan rukun Islamnya yang kelima. Kalau dua keadaan tersebut diberikan oleh Allah, tapi belum mau dia berangkat haji, padahal Allah saksikan selama 5 tahun dia belum berangkat haji, sehat ada, kemudian rizki Allah berikan terus menerus, Allah titipkan bahkan secara luas. La mahrumun, kata Rasul, dia adalah sejatinya orang yang diberikan celaka oleh Allah. Duit dikasih, Pak, kesehatan dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap harinya dia melihat, ini bulan Dzulqa'dah nanti kita akan saksikan berbagai macam manusia-manusia mulia sedang berkemas-kemas, bergegas, bersiap-siap. Untuk apa? Berangkat ke Baitullahil Haram. Dia ingin mencari ibadah yang sekali sholat balasannya langsung 100.000 rakaat. Dia ingin mencari pahala setiap kali dia sholat mendapatkan 10.000 rakaat. Masya Allah. Siapa mereka? Tetangga kita, koleha kerja kita, yang sebentar lagi kloter awal akan dilepas masuk embarkasi ke Pondok Gede, lalu kemudian bersiap-siap langsung ke bandara. Ada yang langsung ke bandara, dia langsung mengudara ke Nabawi, ke Madinah, ke Mekah. Tapi kalau ada orang yang dititipkan uang yang begitu besar, harta benda yang begitu banyak, belum tua dirinya, masih muda, tapi sudah mampu menghasilkan uang banyak, itu karena Allah. Tapi saat Allah undang, gak mau datang dia. Makanya Rasul katakan la mahrumun, orang tersebut adalah orang yang celaka, hina, nista, tak memiliki penghormatan dan juga penghargaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ustadz, di Jakarta ini masa menanti untuk kita berangkat haji setelah kita ambil kuota dan porsi itu sampai puluhan tahun? Berapa puluh tahun sekarang, Pak?
masa menanti haji? 20 tahun. Bahkan lebih kalau nggak salah. Puluhan tahun Ustadz. Lantas bagaimana urusan maut menjemput kita saat kita menanti kedatangan waktu yang Allah panggil untuk kita berangkat haji? Itu bukan bagian dan ranah kita, bukan domainnya makhluk. Yang terpenting adalah saat ini bentuk menerjemahkan inginnya kita berangkat haji. Keluarkan uang 25 juta, setorkan ke bank kepercayaan kita, ambil kotak dan porsi haji. Sambil menanti Allah akan hitung pahala kita setiap hari berhaji. Daripada saat ini kita masih menanti sesuatu yang belum kita melangkah selangkah pun. La haula wala quwata. Coba sambil kita amalkan satu ibadah yang pahalanya sama seperti kita menunaikan ibadah haji dan umrah. Amal apa Pak? Yang pahalanya sama seperti Allah berikan pahalanya orang yang berhaji dan juga berumrah. Sholat subuh jangan langsung pulang. Duduk sejenak hatta tatlu asyamsu, sampai datang syams, mentari menyinari bumi kita. Pulang langsung, tidak. Sejenak tunggu beberapa menit lalu kemudian kita sholat isyraq. Begitu kita bubar setelah sholat isyraq, maka setiap pelaku amalan tersebut akan diberikan oleh Allah haji dan umrah secara tamatan. Tapi kalau sudah kita berlapangkan rizki, luas rizki kita, harta kekayaan melimpah, setorkan uang 25. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Apa saja hajat kita di dunia sampai di akhirat, tuangkan, uraikan dalam doa-doa terbaik kita. Di multazam kita minta, ya Allah anakku ya Allah, ya Allah istriku ya Allah, ya Allah ekonomiku ya Allah, ya Allah orang tuaku yang saat ini sedang sakit keras ya Allah. Ya Allah kerjaanku ya Allah. Adukan semua, keluhkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat terindah, di Raudhah, di Multazam, di Hijr Ismail, persis di belakangnya makam Ibrahim dan banyak lagi. Sebab orang yang berangkat haji lidahnya terlalu lancip untuk menembus arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti masuk Dzulqa'dah, tinggal beberapa hari ke muka Pak, kita masuk Dzulqa'dah. Saat sudah masuk musim haji, kita belum berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, namun kita banyak melihat tetangga kita yang bersiap-siap ngeratib, bahasa orang Betawi bilang. Dia bikin acara untuk pelepasan ibadah hajinya di rumahnya, di kantornya. Maka apa yang kita ingin segerakan untuk kita katakan kepada beliau? Titipkan doa terbaik kita. Serahkan ke dirinya, tolong titip ya. Jangan lagi nitipnya nitip yang sia-sia. Haji ya besok ya. Ada parfum cakep tuh di sana tuh, ntar ente belanja ya. Nih duitnya ane titipin, kecil parfum. Anda punya keluhan penyakit yang keras, yang sampai saat ini jangankan orang lain, istri sendiri kita sembunyikan. Tapi minta untuk didoakan. Ini saya punya penyakit ini, tolong doakan supaya Allah sembuhkan dari kejauhan. Barangkali dengan lidahku yang saat ini masih suka tipu sana tipu sini, pakaianku yang pernah aku pakai dalam rangka saya berdoa, tapi pakaian ini dihasilkan dari uang yang haram. Barangkali ini yang terus menerus Allah belum berikan kesembuhan kepada saya. Tolong pinjam lidah Anda. Anda menjadi duyufur rahman, orang yang sangat dihormati oleh Allah. Maka saat engkau sampai di multazam, tolong doakan saya. Saya punya penyakit kanker, saya punya penyakit tumor ganas, saya punya penyakit di otak saya punya penyakit bla 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 bla. Iya Pak, jangan pacar kuku ya kayak orang dulu nitipnya pacar kuku, orang pulang haji nitipnya pacar kuku kecil di Tanah Abang banyak, zam-zamnya banyak di Tanah Abang. Dekat pula dari kantor kita, betul Pak. Nitipnya adalah doa, secarik doa. Satu cariknya lagi bukan lagi kertas biasa, tapi lembaran rupiah. Kok lembaran rupiah Ustadz? Ya titip doa. Nah dia berangkat haji pakai pulus, masa ente titip doa untuk disampaikan di multazam gak pakai pulus? Ah ngarang aja ente. Tambahin buat belanja ente. Tapi ane tuker dong doain ane. Iya Pak, betul. Tuh sejatinya. Insya mudah-mudahan Allah berangkatkan kita haji sebelum Allah matikan kita. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah Subhanahu wa taala datangkan ajal dan maut kita masing-masing. Dan kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, sungguh
Berangkat haji adalah bukan pada persoalan ekonomi atau masa penantian yang lama. Tapi ini adalah kehendak-Mu ya Allah. Ku percaya atas kehendak-Mu ya Allah. Berikan kejutan kepada kami di akhir kehidupan kami. Kau panggil kami dengan cara tanpa yang kami duga-duga. Ya Allah ya Tuhan kami. Berikanlah kepada kami ya Allah bagi orang-orang yang sudah berhaji. Jangan putuskan kenikmatan kami saat kami berhaji ya Allah pada anak dan keturunan kami. Beri pula ya Allah anak kami, cucu kami, mantu kami, keturunan-keturunan ke bawah kami ya Allah. Sebagaimana Kau berikan kepada kami satu kesempatan untuk melakukan ibadah haji, berikan pula ya Allah kepada mereka. Ya Allah ya Tuhan kami. Berikan pula ya Allah kepada kami ya Allah haji yang mabrur, umrah yang makbulah. Setiap manasikul haji yang Kau anggap sebagai pengabdian yang terbaik dari kami. Sehingga Kau persiapkan pahala yang besar untuk kami. Kita baca doa dan juga kita kirimkan suratul Fatihah untuk hajat kita. Yang belum berangkat haji, mudah-mudahan Allah berangkatkan haji kita. Dan setiap kita yang menginginkan husnul khotimah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita penutup yang baik dengan amalan yang baik setelah melakukan kegiatan yang baik. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan setiap kita ditakdirkan oleh Allah masuk pada list daftar dan absen orang-orang yang masuk ke syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Allah, ighfir lana wa liwalidina. اغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا حسن الختام بلغنا إلى حج بيتك الحرام بلغنا إلى حج بيتك الحرام بلغنا إلى حج بيتك الحرام ولزيارة رسولك الكرام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عام بعد عام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ والضلال بعد رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ini yang dapat saya sampaikan. Muhammad Iqbal Haqqi Tamam dari Kampung Melayu Besar. Apabila ada ucap dan sikap kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.